bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Senin 7 Februari tahun 2022. Doa dan permenungan kita hari ini bersama dengan para suster yang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Renungannya dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dengan tema Iman para Pencari Kristus dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan ayat 56. Doanya bersama dengan Suster Maria Dominic PRR. Untuk itu marilah para sahabatku yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala cinta, penyertaan dan penyelenggaraan-Mu bagi kami. Teristimewa hari baru yang boleh kami terima, rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang boleh Engkau limpahkan kepada kami. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami masing-masing, agar dalam situasi dan keadaan apapun, peristiwa hidup yang kami alami, baik suka, duka, kecewa, ataupun kegagalan, kesuksesan, kami senantiasa berserah kepadamu dan tidak berpaling kepadamu. Bantulah kami untuk senantiasa datang di hadirat-Mu, memasrahkan segala hidup kami, suka duka dan apapun yang kami alami. Sebab kami tahu ya Bapa, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan dan harapan kami hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlarilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung,
orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman parah mencari Kristus. Bapak Ibu, para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah cerita pendek. Ada sebuah keluarga kecil dan sederhana. Keluarga ini hidup bersama selama 6 tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Segala usaha dan perjuangan telah mereka lakukan. Tiada henti-hentinya mereka berdoa dan meminta doa dari para romo, para suster, bahkan mereka juga pergi ke dukun dengan sebuah harapan akan dikaruniai seorang anak. Sampai pada satu titik, mereka menyerah dan pasrah. Namun di saat mereka menyerah, datang sebuah tantangan yang kembali membangkitkan semangat mereka, di mana ada keluarga dari sang suami hendak menceraikan istrinya dan mencari perempuan lain karena tidak bisa memberikan keturunan untuk keluarga mereka. Menghadapi situasi seperti ini, keluarga yang sudah hidup dalam sebuah ikatan cinta dan sudah berjalan bersama dalam suka dan duka, tentu tidak akan menyerah begitu saja. Iman dan semangat mereka kembali diteguhkan. Mereka tidak hanya mencari bantuan dari luar, tetapi mereka juga berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Yang menarik dari keluarga ini, dalam doa penyerahan mereka, ada penggalan kalimat yang bunyinya seperti ini: jika Tuhan ingin hidup perkawinan kami yang sudah Engkau persatukan tidak dicerai-beraikan oleh manusia, maka dengarkanlah permohonan kami. Dan seiring berjalannya waktu, dengan perjuangan dan pengorbanan mereka, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil Tuhan hari ini pun mengisahkan bagaimana perjuangan orang banyak yang datang dari segala penjuru dan berbondong-bondong mencari Yesus. Mereka datang dengan membawa segala beban hidup mereka, segala macam penyakit dan penderitaan mereka, agar disembuhkan oleh Yesus, dengan sebuah harapan bahwa hanya dengan menjamah jumbai jubahnya kami akan sembuh. Iman para pencari Kristus ini, meskipun awalnya tidak terlalu murni, namun iman dan harapan itulah yang menghantar mereka kepada Yesus dan menyembuhkan mereka dari segala penyakit dan penderitaan mereka. Jiwa seorang pencari Kristus yang tulus akan menghantar pada sebuah pertemuan diri dan pertobatan yang membawa pada keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, banyak persoalan dan beban hidup yang menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Bukan hanya penyakit fisik yang membuat orang menjadi putus asa dan putus harapan, tetapi persoalan dan beban hidup seperti dalam cerita keluarga tadi, membuat kita lari pontang-panting untuk mencari jalan keluar,
mencari pemecahan atas persoalan hidup yang kita alami. Banyak jalan yang menghantar kita untuk mencari dan menemukan ketenangan dan kedamaian yang kadang membawa kita sampai keluar dari batas normal. Tentu di antara kita juga mengalami situasi yang sama. Situasi di mana kita lebih mencari orang hebat, mencari orang paranormal yang membuat kita melupakan Tuhan yang adalah satu-satunya Sang Penyembuh ilahi dan Sang Penyelenggara kehidupan. Untuk itu, marilah para sahabat yang terkasih, para sahabat pencari jejak Kristus, berjalanlah bersama Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita dan persembahkanlah kepada Tuhan apa yang kita alami, yakni dan percayalah bahwa keajaiban Tuhan itu nyata dan akan datang di saat-saat yang tidak kita duga. Semoga berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita bersatu hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi keluarga-keluarga yang sampai saat ini belum dikaruniai anak, kita mohon semoga Tuhan mendengarkan doa dan harapan hati mereka, sehingga pada waktunya nanti mereka pun mengalami kebahagiaan dengan kehadiran seorang anak dalam kehidupan keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang menderita sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, semoga dengan iman dan harapan yang teguh akan Kristus dan dengan sebuah keyakinan bahwa asal ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Semoga kekuatan iman ini pun ada dalam saudara-saudari kita, sehingga mereka pun boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, marilah kita mempersembahkan kepada Tuhan segala persoalan dan beban hidup yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, beban kehidupan keluarga kita, beban pekerjaan dan sebagainya. Semoga berkat kasih dan kemurahan Tuhan, Sang Penyelenggara kehidupan, membantu meringankan dan menunjukkan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.